Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSCA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Saya berharap program ini senantiasa memberkati kita semua dan membuat kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan dan lebih kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Edisi Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Saya diberkati dalam pembacaan kita pagi hari ini, terutama di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota ini Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan," dalam bahasa aslinya Yahweh, "akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan kepadamu." Haleluya. Pembacaan kita mengisahkan bagaimana pengalaman perjumpaan Yakub secara pribadi. Inilah perjumpaan Yakub yang pertama dengan Tuhan dalam Kejadian pasal 28. Perjumpaan kedua yang begitu menggetarkan dan mengubah kehidupannya, yaitu juga dicatat dalam Kejadian pasal 32. Dikisahkan bagaimana Yakub, dalam peristiwa ini Yakub harus lari dari kejaran kakaknya Esau. Esau yang marah, Esau yang kecewa, Esau yang dendam akan membunuh Yakub karena Yakub telah menipu dan merampas hak kesulungannya. Kita tahu Yakub seperti apa orangnya. Namanya aja Yakub yang artinya penipu. Dia culas, dia mungkin pribadi yang licik, dia pribadi yang tidak berintegritas, dia penipu. Itulah gambaran kehidupan Yakub. Sehingga akhirnya dalam pergumulan, rasa ketakutan, stres, depresi, putus asa, dia harus lari dari kakaknya Esau. Dan ketika dia dalam keletihan, kecapean, dia sampai di daerah Luz dan dia tertidur. Tapi ketika malam dia tidur, disitulah pengalaman yang begitu menggetarkan, pengalaman yang begitu mengubah kehidupannya. Ketika dalam kondisi titik nadir, ketika dalam kondisi stres, depresi, Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Betel.
Yakub mengalami perjumpaan di Luz. Apapun kondisi kita hari-hari ini, mungkin kondisi kita terpuruk, mungkin kondisi kita dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam beban berat, masih ada harapan ketika Bapak Ibu Saudara saya dalam titik nadir itu mau untuk lari hanya kepada Tuhan, untuk tersungkur di kaki Tuhan, dan untuk menyatakan komitmen mendirikan rumah Allah dalam kehidupan kita. Yakub dalam kondisi titik nadir, tapi dia mempunyai kesadaran, kerinduan, sehingga dia mengalami perjumpaan dan dia berkata, inilah rumah Allah, disinilah pintu gerbang surga. Sungguh tempat ini begitu dahsyat, sungguh tempat ini begitu luar biasa. Kegentaran, pengalaman yang luar biasa yang mengubahkan kehidupan Yakub. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itu mengubah kehidupannya. Dia membangun rumah Allah. Dia menyatakan komitmennya, kerinduannya kepada Tuhan. Dan pembacaan yang sama dalam tanggal ini, dalam Nats Perjanjian Baru, yaitu dalam Matius pasal 11 ayat 28. Saya diberkati di sana. Ada benang merah kalau saya hitungkan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Seiring sejalan, senada seirama. Ada pesan Tuhan, ada benang merah pesan Tuhan yang sama. Yakub dalam kondisi terpuruk, Yakub dalam kondisi stres, depresi, lari, menyelamatkan diri dari kakaknya Esau. Dia kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami sentuhan kasih Tuhan. Dan kesadaran itulah yang membawa Yakub mengalami pertobatan. Sehingga akhirnya Yakub berkata, inilah rumah Allah, inilah pintu gerbang surga. Sehingga akhirnya dia menyatakan komitmennya, dia menyatakan nasarnya, dia menyatakan iman dan pengharapannya kepada Allah Yahweh. Dalam doanya dia berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk diminum, sehingga aku selamat kembali ke rumah Allahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tidak ada jalan pertolongan, tidak ada jalan kelepasan, kelegaan, kedamaian dalam hidup ini, kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Buka hati, responi undangan Tuhan, dan jadikan hidupmu rumah Allah. Jadikan hidupmu menjadi pintu gerbang sorga, di mana Allah akan menjumpai kita, di mana Allah akan menyatakan anugerahnya, pertolongannya, penyertaannya, berkatnya, mujizatnya. Sehingga apa yang didoakan Yakub itu menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan kita. Kalau Allah menyertai aku, memimpin di jalan yang aku tempuh, memberkati aku, memberi roti untuk aku makan, memberi aku pakaian untuk aku pakai, dan sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Itu komitmen Bapak Ibu Saudara. Jadikan Tuhan satu-satunya juru selamat, penolong, sandaran, gantungan kehidupan kita. Dan yang kedua, di situ dinyatakan bahwa
itu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, ditekankan kembali, program gereja kita tidak kebetulan. Dari 4 pilar itu ada gerakan mesbah keluarga. Dirikan batu di mana kita mengalami perjumpaan, tugu peringatan di mana kita mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Jadikan itu satu momentum untuk kita berkomitmen mendirikan mesbah keluarga di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita. Karena disitulah ketika kita mendirikan mesbah keluarga, kita akan mengalami pintu sorga terbuka. Anugerah dan kemurahan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Dan yang ketiga, Yakub menyatakan seperti ini, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu, perhatikan, ku persembahkan 1/10 kepadamu. Ikrar, komitmen, dan pengharapan iman Yakub juga dinyatakan melalui persembahan. Dia berkata, dari semua berkat yang aku terima. Perhatikan, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Dalam kehidupan kita, berkat-berkat Allah pasti dicurahkan. Tapi jangan lupa, selalu perhatikan, selalu persembahkan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Selalu persembahkan 1/10 kepada Tuhan. Karena itu sebagai tanda rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dan itu adalah bagian benih yang memang harus kita tabur. 1/10 itu adalah standar minimal, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjanjian lama, persembahan itu 1/10. Tapi kalau dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memperbaharuinya. 1/10 itu standar minimal. Mengapa? Bagaimana Rasul Paulus berbicara di dalam 1 Korintus, 2 Korintus. Sebagaimana Tuhan, Rasul Paulus memberi contoh pada jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia, jemaat yang miskin. Tetapi mereka mempunyai hati untuk memberi persembahan dengan sukacita, sukarela. Bahkan dasarnya, mereka telah memberi hidup mereka kepada Tuhan. Apa yang mendorong? Karena jemaat Makedonia telah mengalami kasih kebaikan Tuhan. Jemaat Makedonia menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tapi miliknya Tuhan. Sehingga dia sadar dia tidak lagi memberi 1/10, tapi lebih daripada 1/10. Itu standar perjanjian baru, jangan salah. 1/10 itu standar perjanjian lama. Itu minimal. Persembahan minimal yang harus kita beri kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan, kita udah ditebus. Artinya seluruhnya itu milik Tuhan. Kalau kita berani melangkah, menyatakan nazar dan komitmen kita, membawa persembahan kita, selalu membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengan apa yang sudah kita terima, makan, minum, pakaian, kehidupan, kesejahteraan, keluarga, rumah tangga, lebih dari 1/10. Itu yang harus kita bawa. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Semakin kita berani memberi persembahan, semakin lebih banyak yang untung, yang diberkati Bapak Ibu Saudara sendiri, bukan orang lain. Ketika kita berani menginvestasikan harta kita lebih banyak ke sorga, nanti yang menuai juga Bapak Ibu Saudara sendiri. Kalau kita memberi persembahan 1/10,
Puji Tuhan. Engkau nanti akan menuai dari semuanya itu juga 1/10. Tapi kalau kita berani memberi lebih dari 1/10, kita juga akan menuai semakin banyak dan semakin berkelimpahan. Karena prinsip dan persembahan, entah itu persembahan 1/10 dalam perjanjian lama, persembahan sukarela dalam perjanjian baru, itu prinsipnya bahwa hidupmu telah ditebus. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi hidupmu adalah milik Tuhan. Hidupmu, hidupku milik Tuhan. Artinya sepenuhnya adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, semakin kita memberi kehidupan kita, harta benda kita, seluruhnya untuk Tuhan, juga semakin diperkenan Tuhan. Nanti yang menuai segala investasi dalam kekekalan itu, yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara sendiri, bukan orang lain. Oleh sebab itu, ini jalan keberkatan dalam kehidupan kita. Jalan terobosan yang Tuhan berikan bagi kita. Yakub dari bukan apa-apa, pelarian, putus asa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berkomitmen mendirikan bait Allah, berkomitmen untuk hidup, memberikan persembahan persepuluhan, diberkati dengan luar biasa. Dia menjadi umat pilihan Allah. Namanya Yakub diubah menjadi Israel, pangeran Allah. Kiranya kebenaran pagi hari ini memberkati kita semua, membuat kehidupan kita semakin mengalami kelimpahan, semakin mengalami kemuliaan dan perkenanan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran pagi hari ini yang mengingatkan kami bersama tentang anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan, memperbaharui kehidupan kami. Dan kami akan berkomitmen untuk mendirikan bait Allah dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami. Tapi juga kami akan berkomitmen akan mengembalikan apa menjadi milik Tuhan. Dari semua berkat-berkat yang kami terima, kami akan selalu mempersembahkan 1/10 standar minimal kepada Tuhan. Semakin lebih banyak, semakin lebih baik. Karena kami tahu itu investasi kekekalan kami. Dan kami akan berbahagia oleh karenanya. Berkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka dan berkomitmen. Sertai, lindungi, buat berhasil akan dikerjakan segala aktivitas kegiatan hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema.